Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang ke-27 di bulan Ramadan ini masih mempertemukan kita seperti biasanya kita mengkaji yaitu kitab Mawaidur Ramadaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habashi, yang mudah-mudahan apa yang kita akan kaji bersama ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang manfaat dan barakah insyaallah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan semakin membuat atau menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Allah yugawi syajaratal iman fi qulubina wa nastathmir hadhihi syajara fi kulli an. Fa idza rasakhal iman fi qalbil 'abd wa gawiyat urwatuhu ma'at syai' yaz'azuhu. Wa idza gawiyal imanu fil janan gawiyatil arkan wa tabaz zaman. Ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala warḍah. Allah yugawi syajaratal iman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan kita yang diumpamakan sebagai pepohonan yang tertancap di dalam hati. Wa nastathmir, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari pohon iman tersebut buah-buahan yang bisa bermanfaat dan yang bisa dimakan oleh orang lain. Fi kulli an, di setiap saatnya. Fa idza rasakhal iman fi qalbil 'abd, jika iman tersebut sudah tertanam, tertancap di dalam hati seorang hamba. Wa gawiyat urwatuhu ma'at syai' yaz'azuh, maka pohon yang kuat tersebut, pohon yang tertancap di dalam hati seorang hamba tersebut, jika kuat, akarnya yang kuat, pohonnya itu menjadi pohon yang kuat, maka tidak ada yang dapat menumbangkan pepohonan tersebut apapun yang terjadi. Baik itu angin yang kencang, badai dan topan, tidak akan mampu menumbangkan atau merobohkan pohon yang sangat kuat tersebut. Fa idza gawiyal iman fil janan, maka ketika iman tersebut menjadi iman yang kuat fil janan, di dalam hati yang paling dalam, gawiyatil arkan, maka anggota badan ini akan diberikan kekuatan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa kuat tenaga kita untuk melakukan ibadah, seberapa kuat tubuh kita, anggota badan kita untuk kita melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung seberapa kuat pohon keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Fa idza gawiyal iman fil janan gawiyatil arkan wa tabaz zaman. Dan setiap zaman tersebut akan menjadi zaman yang terbaik karena keimanan tersebut membuahkan hasil, atau pohon tersebut mengeluarkan buah yang bisa bermanfaat dan bisa dimakan dan manis rasanya. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yang diumpamakan
seperti pepohonan yang kuat di dalam hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun far'uha fis sama' asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimatan thayyibah di sini banyak ulama yang mengartikan di antaranya kalimatan thayyibatan, kalimah yang baik adalah kalimatut tauhid. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimah thayyibah. Ada pula yang mengatakan dan mengartikan kalimatan thayyibatan adalah termasuk di dalamnya kalimat yang baik adalah kalimatut tauhid dan segala kalimat yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalimat yang baik di sini adalah setiap kalimat yang mengajak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran. Ini adalah kalimat thayyibah. Ada pula yang mengartikan kalimatan thayyibatan adalah al-iman. Iman yang tertancap di dalam hati itu adalah kalimah thayyibah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan keimanan ini, kalimah thayyibah ini, kasyajaratin thayyibatin, seperti halnya pohon yang baik, pohon yang subur, yang mana seperti pohon yang baik tersebut akarnya teguh, cabangnya juga menjulang tinggi ke langit. Pohon itu memberikan buah-buahan pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi manusia agar supaya manusia tersebut selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah subhanahu wa taala. Keimanan yang kuat yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasyajaratin thayyibah. Bagaimana kita memelihara pohon tadi itu agar supaya pohon tadi itu terus mengeluarkan buah. Pohon tadi itu jauh daripada penyakit yang akan menyebabkan pohon tersebut akan menjadi mati dan kering. Begitulah tugas seorang yang beriman, seseorang muslim dan yang beriman untuk selalu menjaga pohon keimanan tersebut. Jangan sampai pohon ini menjadi pohon yang kering, menjadi pohon yang tidak bermanfaat, yang tidak mengeluarkan buah, sehingga pohon tersebut akan menjadi pohon yang sia-sia. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mathalal iman kamathali syajarah. Kamathali syajaratin thabitatin, al-imanu 'uruguha, was-salatu asluha, waz-zakatu furu'uha, was-siyamu aghsanuha, wa ta'adzi fillah nabatuha, wa husnul khuluq waraquha, wal kaffu an maharimillah thamratuha." Dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaan iman ini adalah kamathali syajaratin thabitah, seperti halnya pepohonan yang kuat yang tertancap di dalam hati manusia. Iman uruquha. Iman ini adalah ibarat akar dari pepohonan yang akan selalu menyerap daripada air yang ada di dalamnya. Wassalatu asluha. Sedangkan salat ini adalah asal daripada pohon.
Waz-zakatu furu'uha was-siyamu aghsanuha. Cabang-cabang daripada pohon tersebut adalah melakukan zakat bagi orang yang mampu mengeluarkannya, bagi orang yang wajib mengeluarkan zakatnya. Was-siyamu aghsanuha. Puasa bulan Ramadan adalah ibarat tangkai-tangkai daripada pohon tersebut. Sedangkan buah daripada pohon ini adalah al-kaffu an maharimillah, mencegah daripada perbuatan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah daripada keimanan. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam athar, di dalam perkataan para ulama yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, fa innal imana kamathali syajaratin thabitah. Iman ini adalah ibarat pohon yang kuat, di mana pohon tersebut jika ingin mempunyai dedaunan atau mempunyai akar yang kuat sehingga bisa menyerap daripada air, maka harus kita rawat, harus kita sirami. Untuk menyirami iman tidak lain dan tidak bukan adalah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada iman taat kepada Allah, menjaga iman, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu adalah buah daripada iman. Apalah arti sebuah pohon yang rindang, pohon yang memberikan keteduhan, tapi pohon tersebut tidak berbuah. Maka pohon yang tidak berbuah, yang biasanya pohon tersebut mengeluarkan buah, memberikan buah yang segar, namun demikian pohon tersebut tidak membuahkan, tidak mengeluarkan buah, maka niscaya pohon tersebut akan sia-sia. Oleh karenanya, tugas kita adalah menjaga pohon ini jangan sampai kering, jangan sampai kena penyakit, jangan sampai tidak berbuah. Bagaimana? Kita sirami, kita jaga, jangan sampai pohon tersebut kena penyakit sehingga tidak bisa berbuah. Nabi SAW setelah membaca ayat daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah, al-ayah, faqala Nabi SAW, atadruna mahi? Apakah kalian sahabat mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat ini? Qalu, maka mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian di hati salah satu daripada sahabat ada yang terbesit dalam hatinya, aku menyangka buah atau pohon yang dimaksud adalah pohon kurma, yang mana pohon kurma itu adalah pohon yang paling kuat akarnya, mengeluarkan buah yang segar, yang manis. Dan pohon kurma itu walaupun banyak orang yang selalu menyalahinya, namun selalu dibalas melemparinya. Pohon tersebut selalu banyak orang yang melemparinya, namun selalu dibalas dengan buah yang manis, tidak dibalas dengan lemparan batu pula. Begitulah pohon kurma. Maka Nabi SAW bersabda, yang dimaksud oleh syajarah thayyibah al-iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, dikatakan oleh ulama, la yakmulul imanu illa bitaklif, la yakmulul imanu illa bil kaffi an maharimillahi azza wajal. Tidak ada iman yang sempurna, tidak ada keimanan yang kuat, yang kokoh, illa bil kaffi an maharimillahi azza wajal, kecuali dengan menjauhi larangan-larangan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kaum muslimin banyak yang melakukan sholat ataupun haji, zakat, puasa bulan Ramadan, namun mereka tidak diberikan kekuatan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal menjauhi larangan Allah
Ini adalah sebuah buah daripada keimanan. Maka tidak akan mungkin pohon tersebut akan berbuah illa bil kaffi, kecuali menahan diri daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala pohon tersebut sudah kuat di dalam hati, al-iman fil janan gawiyat, maka badan ini akan diberikan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keringanan untuk melakukan taat kepada Allah, diberikan kekuatan untuk menjauhi larangan Allah. Seberapa kekuatan pohon keimanan kita di dalam hati kita. Wa tabaz zaman, dan zaman akan selalu menjadi zaman yang paling terbaik. Zaman yang paling terbaik, saat-saat yang terbaik, bukan saat kita hanya panen 1 tahun 1 kali, atau 1 tahun 2 kali kita memanen pohon tersebut, akan tetapi setiap zaman, setiap waktu akan merasakan buah yang manis. Itulah sebaik-baik daripada zaman. Zaman yang terbaik, saat yang terbaik, manakala kita bisa menghindar daripada apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman yang terjelek, saat yang terburuk, zaman yang terjelek adalah di zaman itu, di saat itu kita selalu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukan pada zaman yang jelek itu terletak pada zaman yang kena musibah, atau zaman paceklik, atau zaman yang lama tidak ada hujan. Akan tetapi zaman yang terbaik, saat-saat yang terbaik, manakala kita menjaga anggota badan kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang akan datang mungkin menjadi hari raya, hari yang ditunggu-tunggu, hari kemenangan, hari yang membahagiakan. Bagaimana tidak, karena kaum muslimin sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dia menjaga daripada apa yang diharamkan, dia melakukan apa yang telah diwajibkan, dia melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak berbahagia? Namun ketahuilah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hari raya yang sesungguhnya bukan hari raya yang mana bajunya baru, pakaiannya baru, kendaraannya baru. Bukan itu hari raya. Hari raya yang termulia adalah di mana hari itu kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari itu adalah hari raya bagi kita. Setiap saat kita bisa hari raya, tidak menunggu 1 tahun 1 kali hari raya, atau 1 tahun 2 kali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap hari kita bisa merayakan hari raya tersebut, manakala di hari itu kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Al-Habib oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Oleh karenanya, mari di bulan Ramadan yang tinggal sedikit ini, kita jaga pohon iman kita, kita rawat pohon iman kita. Sekiranya pohon tersebut membuahkan hasil, mengeluarkan buah yang manis yang bermanfaat kepada orang lain, pohonnya yang kuat, akan tetapi batangnya, cabangnya terus menjulang tinggi hingga ke langit, daun-dedaunannya yang segar membuahkan hasil, yaitu jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pohon keimanan atau iman yang diibaratkan pohon ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pohon iman ini setiap saatnya akan memberikan buah kepada kita, tidak menunggu musim 1 tahun 1 kali, akan tetapi setiap saat kita akan terus memetik pohon, memanen pohon tersebut dengan buah yang manis, buah yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.